Manchester United selalu mengeluarkan dana besar untuk menggait sejumlah pemain bintang. Sayangnya hal itu menjadi duri di dalam tim dengan banyaknya pemain mereka yang mengalami masalah. Terbaru Anthony harus berurusan dengan pihak kepolisian akibat kasus kekerasan terhadap mantan kekasihnya. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Manchester United sebagai berikut. Tradisi merekrut pemain mahal setiap tahunnya. Manchester United dikenal sebagai klub yang selalu mengeluarkan biaya besar untuk merekrut pemain. Tradisi itu sudah dimulai sejak Sir Alex Ferguson memutuskan untuk pensiun sebagai pelatih. Saat masih menjabat sebagai pelatih, Sir Alex memang terkenal dengan kebijakan transfer cerdasnya. Beberapa pemain kenamaan berhasil diboyong dengan harga yang sangat murah. Sayangnya tradisi ini nggak dilanjutkan saat David Moyes mulai menjabat sebagai pelatih. Di tahun 2014, Moyes mendatangkan Juan Mata dari Chelsea seharga 45 juta euro. Tradisi ini terus-menerus berlanjut di era kepelatihan Louis van Gaal. Pelatih asal Belanda ini langsung merekrut Angel Di Maria dari Real Madrid senilai 75 juta euro. Selama 2 musim melatih, Van Gaal telah menghabiskan dana sekitar 351 juta euro. Pembelian mahal ini kemudian berlanjut di era Jose Mourinho. Saat itu mantan pelatih Inter Milan ini merekrut Paul Pogba dari Juventus dengan mahar 105 juta euro. Pemain asal Prancis itu memecahkan rekor transfer sebagai pemain termahal. Pogba pun berambisi ingin meraih berbagai trofi seperti Liga Inggris dan Liga Champions. Setelah berhasil merekrut Pogba, Mourinho kembali diberikan dana besar di musim berikutnya. Saat itu dia berhasil merekrut Romelu Lukaku, Alexis Sanchez dan juga Nemanja Matic. Sontak saja pengeluaran setan merah di musim itu mencapai sekitar 198 juta euro. Jumlah pengeluaran ini menjadi yang terbesar sejak era David Moyes di tahun 2014. Ole Gunnar Solskjaer kemudian melanjutkan tradisi pemain mahal tersebut di tahun 2019. Saat itu setan merah mendatangkan Harry Maguire dengan biaya transfer 87 juta euro. Setelah merekrut Maguire, Ole langsung mencatatkan rekor baru dalam pengeluaran belanja pemain. Di musim itu pelatih kelahiran Christian Sun ini sudah menghabiskan sekitar 236 juta euro. Padahal sebelumnya setan merah nggak pernah menghabiskan dana lebih dari 200 juta euro. Hingga akhirnya tradisi ini masih terus berjalan saat Erik ten Hag menjabat sebagai pelatih. Saat itu ten Hag mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam seharga 95 juta euro. Pelatih asal Belanda ini menilai Anthony punya kualitas untuk menjadi penyerang hebat. Nggak heran nilai transfer mereka mengalahkan beberapa klub rival seperti Arsenal dan juga Liverpool. Ten Hag juga berhasil memecahkan rekor sebagai pelatih dengan pengeluaran terbesar. Di musim perdananya saja, dia sudah menghabiskan sekitar 243 juta euro. Pengeluaran ini menjadi yang terbesar bagi setan merah dalam beberapa dekade terakhir. Ambisi yang terlalu besar. Pembelian pemain dengan mahar fantastis dinilai wajar mengingat manajemen punya ambisi besar. Mereka ingin The Red Devils selalu meraih gelar juara bergengsi di setiap tahunnya. Seperti diketahui, sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, Manchester United selalu kesulitan bersaing. Padahal dulunya mereka dikenal sebagai klub yang paling disegani di Liga Inggris. Kondisi tersebut membuat setiap pelatih merasa tertantang. Sebut saja Jose Mourinho yang berambisi bisa membawa Manchester United mengangkat gelar Liga Champions. Namun sayangnya Mourinho gagal mewujudkannya setelah hanya bisa memberikan gelar Europa League. Berikutnya, manajemen juga memberikan target besar kepada Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih Norwegia itu dituntut untuk bisa membawa setan merah meraih gelar juara Premier League. Namun sayangnya Ole gagal memberikan satu gelar pun untuk The Red Devils. Gak cuma memberikan beban ke pelatih, manajemen juga kerap menaruhkan harapan besar ke pemain muda. Beberapa pemain digadang-gadang bakal menjadi aset masa depan Manchester United. Sebut saja Anthony Martial yang direkrut dari AS Monaco senilai 60 juta euro. Saat itu Wayne Rooney berkomentar kehadiran Martial bisa mengubah permainan setan merah. Selain Anthony Martial, setan merah juga berinvestasi dengan merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. The Red Devils harus mengeluarkan biaya 85 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Kehebatan Sancho sendiri sudah menjadi sorotan sejak masih berseragam di Borussen. Michael Owen menilai kalau Sancho punya kemampuan setara dengan Neymar Junior. Selain merekrut pemain muda, setan merah juga mengorbitkan sejumlah pemain-pemain akademi.
Salah satunya adalah Mason Greenwood yang memulai debutnya di tahun 2020. Kehadiran Mason Greenwood sendiri digadang-gadang akan menjadi pemain yang besar di masa yang akan datang. Sebab pemain Inggris ini sudah punya sejumlah bakat dan talenta dan tentunya masih berusia muda. Gagalnya pemain yang digembar-gemborkan. Ambisi yang terlalu besar membuat para pemain Setan Merah merasa tertekan. Akibatnya banyak pemain mereka yang gagal beradaptasi dan dicap sebagai pembelian gagal. Sebut saja Anthony Martial yang gagal menjadi idola baru di Old Trafford. Pemain asal Prancis itu kerap menepi akibat sering cedera berat. Rio Ferdinand gak segan-segan menyebut kalau Martial sebagai pembelian yang gagal. Legenda Manchester United itu mengatakan kalau Martial sebagai pemain yang cukup malas untuk bergerak. Berikutnya, Mason Greenwood juga tersandung kasus kekerasan terhadap pacarnya sendiri. Akibatnya, dia sempat ditahan oleh pihak kepolisian Inggris selama beberapa bulan. Kasus ini membuat karir Mason Greenwood meredup seketika. Dia pun terpaksa menganggur selama hampir 1,5 tahun. Kini Manchester United meminjamkannya ke Getafe selama 1 musim. Investasi bodong Setan Merah memang sudah terjadi pada setiap era kepelatihan, termasuk era kepelatihan Jose Mourinho di mana sejumlah pemain mahal gagal memberikan hasil yang maksimal. Mulai dari Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan, Lee Grant sampai dengan Anthony Martial dan juga Alexis Sanchez. Padahal Mourinho sendiri sudah menghabiskan dana mencapai 350 juta pound sterling. Meskipun begitu, pelatih Portugal ini memberikan sejumlah trofi seperti Community Shield dan juga Carabao Cup. Tradisi pembelian gagal The Red Devils masih terus menghantui hingga zaman Ole Gunnar Solskjaer. Pembelian Harry Maguire menjadi yang paling disorot saat itu. Mengemban sebagai bek termahal di dunia, Maguire justru menjadi biang kekalahan. Sejumlah aksi blundernya kerap merugikan The Red Devils yang membuat namanya tercoreng. Menampung pemain bermasalah. Aksi blunder Maguire ini membuat dirinya dituntut pergi oleh para penggemar. Saat itu West Ham United berniat untuk meminangnya dengan mengajukan tawaran 30 juta pound sterling. Sayangnya Maguire menolak pindah karena enggan digaji kecil. Erik ten Hag selaku pelatih merasa sangat gembira dengan kabar bertahannya bek timnas Inggris ini. Dia mengatakan kalau tenaga Maguire masih sangat dibutuhkan untuk mengisi lini bertahan. Erik ten Hag pun disebut-sebut akan memainkan Maguire seandainya ada pemain yang mengalami cedera. Benar saja mantan pelatih Ajax Amsterdam itu memainkannya sebagai pemain pengganti di laga kontra Arsenal. Sayangnya kehadiran Maguire membuat The Red Devils harus kebobolan 2 gol. Akibatnya Maguire pun kembali menjadi sasaran kemarahan warga Old Trafford. Masalah The Red Devils semakin rumit setelah Anthony tersandung kasus penganiayaan. Pemain Brazil itu diduga telah melakukan KDRT dan ancaman pembunuhan terhadap mantan kekasihnya. Akibatnya Anthony harus dicoret dari timnas Brazil untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Manchester United juga sudah merilis pernyataan tegas dan akan mempertimbangkan kasus tersebut. Gak cuma itu, ruang ganti Setan Merah juga terguncang akibat perselisihan. Saat itu Erik ten Hag melontarkan kritikan pedas terhadap performa Jadon Sancho. Ten Hag menilai ex-pemain Borussia Dortmund ini belum bisa memberikan performa terbaik. Seorang wartawan ESPN bernama Mart Otgen menilai Sancho nggak banyak disukai pemain Setan Merah. Dia mengatakan kalau sang pemain nggak punya komitmen besar. Hilangnya pamor besar Manchester United. Masalah demi masalah yang terus melanda membuat Manchester United harus kehilangan pamor besarnya. Hal itu pernah diutarakan oleh sang legenda Roy Keane di tahun 2019. Roy Keane memprediksi kalau mantan timnya tersebut bakal kesulitan menggait pemain top. Prediksi ini benar-benar terjadi dalam beberapa musim berikutnya. Setan Merah selalu kesulitan mendatangkan pemain-pemain incarannya. Sejumlah pemain kenamaan bahkan dengan tegas menolak untuk bergabung ke skuad The Red Devils. Mulai dari Jurrien Timber, Frenkie de Jong, Victor Osimhen sampai dengan Fabian Ruiz. Selain kehilangan pamor, Manchester United juga selalu kesulitan menjual pemain mereka. Hal tersebut disebabkan karena manajemen yang berani memberikan gaji fantastis. Akibatnya The Red Devils pun kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari jual pemain. Di musim 2021-2022 lalu, Setan Merah harus mengalami kerugian sebesar 115 juta pound sterling. Buruknya pengelolaan manajemen juga membuat citra Manchester United tercoreng. Keluarga Glazer sering dituntut untuk menjual saham klub ke Sheikh Jassim.
Namun sayangnya Glazer enggan menjualnya dan bersikukuh untuk tetap mengelola setan merah. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk di mana saham Manchester United merosot drastis. Pada bursa efek New York, saham mereka anjlok mencapai 18,22%. Akibatnya, The Red Devils kembali harus mengalami kerugian mencapai 600 juta pound sterling. Itulah ulasan kronologi Manchester United yang dipenuhi pemain-pemain bermasalah. Bagaimana pendapatmu? Akankah setan merah kembali menemukan marwahnya sebagai klub paling disegani? Atau justru mereka semakin merosot? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.